Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Tegalrejo 1 yang kami hormati, Ibu-ibu guru, pelaku pendidik di SD Negeri Tegalrejo 1 yang kami hormati pula, dan tidak lupa anak-anakku siswa SD Negeri Tegalrejo 1 yang berbahagia. Yang pertama dan utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di SD Negeri 1 Tegalrejo di siang hari ini untuk berdiskusi tentang visi prakarsa perubahan dari calon guru penggerak, Ibu Lidatul Wahidah, yang mana diskusi ini nanti bertujuan mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Untuk memulai acara di hari ini, saya akan membacakan susunan pertemuan ini nanti, apa yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi, merumuskan kalimat rumpang. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan misi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah dan penutup. Dalam diskusi ini nanti akan dipimpin oleh Ibu Lidatul Wahidah. Dan anak-anak sekalian, dalam proses pendidikan ini, calon guru penggerak itu telah belajar visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Dan di diskusi hari ini merupakan dari proses pembelajaran CGP untuk memfasilitasi diskusi visi atau cita-cita sekolah ini bersama dengan murid dan rekan sejawat juga kepala sekolah. Walaupun proses belajar, namun proses diskusi ini benar-benar diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu bertugas. Sehingga saya berharap nanti semua pihak itu bisa terlibat aktif dalam proses ini, sehingga bisa mencapai kesepakatan visi sekolah sebagai bentuk prakarsa perubahan dari calon guru penggerak yang ada di SD Negeri Tegalrejo 1 ini. Jadi ibu-ibu semuanya dan anak-anak, untuk mempersingkat waktu agar kita segera bisa menjalankan diskusi ini dengan baik, monggo kepada Ibu Lidatul Wahidah waktu dan tempat kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih pula saya ucapkan kepada teman-teman dan anak-anak yang telah hadir di ruangan ini. Pada siang hari ini saya akan melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang mana ini adalah kegiatan di aksi nyata 1.4. Sebelum kita berdiskusi, ada puisi dari IR Soekarno, yang mana ini wajib wajib untuk saya tampilkan di depan teman-teman dan anak-anak. Bismillah. Aku melihat Indonesia, karya IR Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning hijau.
Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palarang, bukan lagi Pangkur Palarang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan menyusun visi, Iya, visi. Ada pendahuluan dulu, Dalam pendahuluan, dunia ini mengalami perubahan yang sangat ekstrim saat ini. Derasnya perubahan dan belenggu rutinitas dunia membuat kita lupa akan makna. Kita jarang menilik kembali makna hidup kita dan harapan kita. Guru perlu terus berlatih meningkatkan kapasitas dirinya dalam memvisualisasikan harapan, menggandeng sesama dan mentransformasikannya menjadi harapan bersama. Nah, dari sini baru kemudian kita lanjutkan dengan segala upaya gotong royong yang diperlukan demi pencapaian harapan bersama tersebut. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu Indonesia. Sebelum kita menyusun visi, ini ada pengertian visi, Visi merupakan gambaran tentang depan atau future yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Ini menurut Akdon tahun 2006. Nah, yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah misi. Yang pertama, visi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi. Dan yang ketiga adalah visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi. Sekolah kita punya visi nih, Bu? Punya visi, Bu? Ya. Ada. Isinya apa, Bu? Mencerdaskan? Apa iya? Visinya apa? Ngertos, boten? Visinya berganti, boten, dari tahun ke tahun. Ada perubahan, boten, Bu? Ada. Berapa tahun sekali, Bu, visi kita berganti? Satu tahun sekali. Oh iya, Bu. Berganti, boten? Sepertinya belum, kita belum ada pergantian visi. Nah, sebelum kita menyusun visi, itu ada yang namanya paradigma inquiry apresiatif. Ini adalah suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Ini menurut Corbett, Ryder, dan Whitney. Tapi dapat disimpulkan sendiri bahwa inquiry apresiatif atau biasanya kita sebut IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Nah, di sini
Yang kita garis bawahi yaitu kita harus mengidentifikasi hal baik dulu yang ada di sekolah. Pasti sekolah kita punya hal yang baik, itu kita pegang dulu hal baik itu. Kemudian mencari bagaimana caranya agar hal baik itu bisa diwujudkan. Nah, diwujudkan dengan cara strategi. Nanti jadilah sebuah visi sekolah yang baru, dengan tahapan yang disebut Bagja. Bagja itu B, buat pertanyaan utama. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi bersama. J, jabarkan rencana visi kita. Yang terakhir A, atau eksekusi. Jadi kalau sudah ada rencananya, sudah ada pernyataannya, apa yang kita inginkan dari anak-anak kita untuk sekolah kita, baru kita mengeksekusinya. Nah, ini ada video tentang visi kita nanti, visi kita harus ada profil pelajar Pancasila. Kita saksikan terlebih dulu. Profil pelajar Pancasila disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, ke-6 elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Di, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari ke-6 aspek itu, Adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Di. Siapa? Ada berapa tadi profil pelajar Pancasila? Anak-anak? Ada? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tadi contohnya
apa? Contohnya apa ya? Iya, pada Tuhan Yang Maha Esa loh ya. Kemudian ada berkebinekaan global. Yang ketiga ada gotong royong. Yang keempat, kelima, keenam, kendala kritis. Sudah dilaksanakan semua itu? Sudah belum? Ada yang belum? Ada yang belum? Contohnya apa yang belum? Di sekolah kita yang belum kita laksanakan? Yang mana? Secara tidak langsung semuanya sudah kita lakukan, meskipun mungkin baru sedikit yang kita capai. Kita nyanyi bareng dulu, Ini kita ada lagu Profil Pelajar Pancasila bareng-bareng. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tangan boleh. Sekali lagi ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Biar lebih hafal itu biasanya menggunakan lagu. Nah, tadi karena kita membahas tentang visi apa tuh tadi, visi sudah dijelaskan juga di depan. Ini adalah visi saya. Visi saya ketika kemarin kita bersama-sama itu seorang guru penggerak harus punya visi untuk sekolahnya, begitu. Ini dan tidak sama dengan visi yang sudah ditentukan oleh sekolahnya masing-masing, ya. Dan visi saya adalah terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kolaboratif, melek IT, mandiri dan berprestasi, serta mencintai lingkungan sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin anak banyak iso gak ya saya menciptakan nanti murid-murid kita seperti itu. Saya bisa jika satu dapat dukungan dari panjenengan semua. Nah, nanti selain saya yang punya misi, saya juga pengen tahu, Bu, ibu-ibu dan anak-anak itu pengennya seperti apa, begitu ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu komponen-komponen dari visi saya. Kenapa saya ambil visi sebanyak itu? Yang pertama yaitu berakhlak mulia. Berakhlak mulia menggambarkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian melek IT dan mencintai lingkungan. Tadi itu menggambarkan profil pelajar Pancasila yang berpikir kritis. Kemudian ada kolaboratif. Saya menginginkan anak-anak itu bisa bekerja sama dan menjalin hubungan baik dengan temannya di kelas maupun dengan gurunya juga. Kemudian berprestasi. Siapa yang nggak pengen anak-anak berprestasi ya, Bu? Pasti semuanya pengen, ya. Saya juga halnya seperti itu, pengennya anak kita berprestasi, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila yang kreatif dan yang terakhir mandiri. Itu menggambarkan profil pelajar Pancasila yang mandiri pula. Gitu. Kemudian selanjutnya, setiap kita pasti punya impian visi masa depan akan SD kita tercinta. Nah, sekarang saya mau ajak Ibu sharing tentang visi. Tadi sekolah kita katanya kita punya visi yang menurut saya sudah beberapa tahun kita belum ada pergantian visi, Ibu. Saya di sini
tidak ada pergantian visi, belum ada rapat pengganti. Yuk kita bareng-bareng kita ciptakan visi kita yang baru hari ini. Tapi kita mau sharing dulu, oke? Nanti saya akan membagikan ibu dan anak sebuah kuesioner atau kalimat rumpang. Nanti saya minta tolong kepada panjenengan mengisi kertas yang sudah saya bagikan. Nanti kita sharing bersama-sama. Nah, nanti di dalam kertas tersebut ada kita murid yang bagaimana, ya, panjenengan dan saya pasti pengen siswa. Tadi saya sudah memaparkan bahwa saya pengennya punya anak siswa yang berprestasi, pengen punya siswa yang melek IT. Nah sekarang pengennya ibu, pengennya anak-anak. Bu guru, aku ki pengen nih orang bisa terus bu, tiap hari aku capek. Begitu tulis aja enggak apa-apa. Kamu pengennya seperti apa? Bu aku pengennya itu belajarnya seperti yang tulis saja. Nanti kita akan menciptakan visi yang baru sesuai dengan keinginannya anak-anak dan panjenengan semuanya, gitu. Dan kita harus bersama-sama mewujudkan visi itu, ya. Yuk kita isi dulu. Saya beri waktu cepat ya, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 menit. 5 menit aja, 5 menit aja ya ini waktunya. Ini pasti ada. Ini pasti ada dulu. Anak-anak, kita mimpikan, berarti kamu, mimpimu apa? Nah, kamu pengennya apa? Kemudian kita percaya bahwa murid kamu percaya yang kamu itu apa, no? Oh, aku ki pintar, bu. Ini beliau sih aku pintar. Boleh seperti itu. Kamu percaya bahwa aku ki pintar, aku ki bocahnya cantik. Nah, misalkan seperti itu, nggih. Tulis aja enggak apa-apa. Di sekolah kita mengutamakan apa? Apa kamu mengutamakan sangumu? Atau kamu mengutamakan sopan santunmu? Kamu mengutamakan apa? Tulis. Terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah kamu sebagai murid kamu sadar bahwa kamu itu apa? Bahwa kamu itu misalkan kewajibanmu apa? Ditulis di situ. Kamu ya sebagai murid, ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah kamu punya keyakinan kelas toh kemarin, kelas 5, keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama, kita sepakati bersama toh. Nah kamu yakin tuh aku bisa apa? Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Diisi aja, nggak harus benar, nggak ada yang salah, ya. Ini kita sharing bersama. Nanti dari kalimat rumpang ini akan kita simpulkan bersama-sama. Nanti akan muncul, akan ada hasil visi kita yang terbaru dan sesuai profil pelajar Pancasila. Ampun dipikir teman-teman, bu, ini bukan ulangan. Kita sharing bersama, ya. Tidak harus banyak, ya Pak, ya. Keinginanmu apa, ditulis saja. Kalau bu, aku ini nggak mudeng ya bu, yang nomor ini wes dilewati dulu juga nggak apa-apa, boleh. Ini nanti boleh dikasihkan dulu ya, karena mau buat nulis. Ini adalah salah satu langkah ya, untuk menciptakan visi itu
kita harus tahu keinginan kita dulu seperti apa, karena visi adalah harapan kita di masa depan yang harus diwujudkan. Seperti itu. Jadi kita semua punya harapan, nanti kita wujudkan secara bersama-sama. Sampun Bu, sampun. Mau dibaca sendiri apa dibacakan Ibu? Yang sudah dibaca nanti saya tuliskan di sini dulu. Yang untuk soal pertama dulu ya. Jadi yang pertama kalimat pertamanya adalah kita memimpikan murid yang bagaimana. Saking Bu Harumien, Bu Har memimpikan murid yang memimpikan yang cerdas dan terampil. Yo, sekarang Bu Mawar. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak baik dan cinta terhadap belajar. Baik dan Cinta belajar. cinta belajar. Selanjutnya, Bu Titi. Kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Positif. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan berprestasi. Cerdas dan berprestasi. Anak-anakku, kamu pengennya apa, Nak? Coba Mbak Asna, pengennya apa Mbak Asna? Pengenmu apa, Dok? Dibaca, dibaca. Hah? Dibaca? Memimpikan murid-murid yang berprestasi, kreatif, dan Wah, pinter. Berprestasi, kreatif, berakhlak mulia. Hebat Mbak Hasna. Mbak Fania? Sama. Mbak Alika? Sama juga. Nggih. Oh, bertiga sama. Nggih, ini tadi sudah ada cerdas, terampil, cerdas dan terampil, berakhlak baik dan cinta belajar, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdas dan berprestasi, kreatif dan berakhlak mulia. Dari ini dulu kita simpulkan. Nah, kesimpulannya apa Ibu? Berarti kita memberikan murid yang kesimpulannya kita sama-sama punya berprestasi. Kita punya cerdas. Berarti kesimpulannya ada cerdas, berprestasi, dan berakhlak, cinta belajar. Nah, ya, cerdas, cinta belajar dulu. Kalau sudah cinta belajar pasti dia akan berprestasi, nggih. Kalau sudah berprestasi jangan lupa kamu harus berakhlak mulia, nggih. Jadi beriman dan berakhlak mulia, cerdas, terampil. Jadi satu, nggih. Kalau sudah berprestasi pasti dia sudah cerdas. Belum tentu. Kalau berprestasi belum cerdas. Nggih. Cinta belajar. Kalau terampil itu udah sampai ya suka terampil. Cerdas sih berprestasi kan sama. Nggih, kalau berprestasi identiknya ke Cerdas.
cerdas. Berarti beriman dan berlaku mulia, cinta belajar, kreatif, dan berprestasi. Nah, gitu aja. Nggih. Berprestasi kita perangkumnya sudah kecerdas dan terampil, nggih. Kalau sudah anak sudah cerdas dan terampil, berarti dia pasti berprestasi gitu. Lanjut soal yang kedua, set 18. Nah, kita percaya bahwa murid adalah, yuk dari luar dulu. Kita percaya bahwa murid adalah semua itu sudah cerdas dan pandai. Iya, murid sudah cerdas dan pandai. Cerdas dan pandai. Benar Bu, memang tidak ada sisa yang bodoh, tidak. Mungkin cara kita, kita belum menemukan cara untuk biar mereka terlihat kemampuannya. Kemudian Bu Mawar, Kita percaya bahwa murid adalah manusia, makhluk Allah yang pasti punya potensi atau bakatnya masing-masing. betul. Yo betul. Bahwa percaya bahwa murid itu manusia yang paling sempurna, paling sempurna yang diciptakan Allah, yang dia berakhlak, dia punya potensi. Yang berai potensi yang berbakat. Jadi, Manusia yang berai potensi atau bakatnya masing-masing. nah dari mereka lahir sudah digariskan bakatnya itu apa? Nah, dari Bu Titi, Bu Siti dulu. Anak-anak yang istimewa. Istimewa. Anak kita istimewa semuanya, betul, ya. Apapun mereka, seperti apa mereka adalah istimewa untuk kita. Anak-anakku, kamu itu percaya bahwa kamu itu pintar, yang lainnya kreatif, Mbak Alika, sopan. Pintar, kreatif, sopan. Nah, berarti ada tambahan? Tidak ada, sudah sama. Yuk kita simpulkan lagi. Kita percaya bahwa anak-anak kita itu adalah anak yang mempunyai potensi atau bakat, gitu. Kita percaya bahwa murid adalah kita punya potensi atau bakat yang istimewa, itu. Karena ketika kamu sudah pintar, kreatif, sopan, pandai, itu kamu itu istimewa. Kamu sudah istimewa. Kemudian kita lanjutkan ke slide 19. Pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Apa Bu Her? Kedisiplinan. Disiplin. Apakah anak-anak dan kita sudah disiplin? Kenapa kamu harus disiplin? Takut dihukum. Apakah ada hukuman sekarang? Sudah tidak ada hukuman, Artinya kita segitiga restitusi kemarin, sudah tidak diperbolehkan ada hukuman, ya. Bu Mawar apa Bu Mawar? Di sekolah kita mengutamakan siswa. Iya, mengutamakan siswa, banyak hal. Ketika kita mengutamakan siswa itu banyak kebutuhannya. Makanya guru itu berpikir terus ben siswane kuwi piye cara siswaku bahagia, pintar, disiplin. Kemudian Bu Titi, Di sekolah kita mengutamakan kebersamaan dan kekompakan Ke- serta kekeluargaan antara siswa dengan guru. oh iya, kebersamaan dan kekeluargaan warga sekolah kan ya. Oh sama, satu kepikiran ya Bu Siti sama Bu Titi. Anak-anakku, di sekolah kamu mengutamakan apa, Nak? Belajar terus sopan santun, bersikap mulia. Belajar
diutamakan belajar sopan santun dan bersikap mulia. Bersikap mulia. Kita simpulkan lagi. Nanti dari kesimpulan-kesimpulan ini kita buat visi yang baru, oke? Kesimpulannya apa, Bu? Di sekolah kita mengutamakan siswanya, itu berarti ya? Gitu, siswa yang disiplin, sopan santun, dan mengutamakan kebersamaan, betul? Ya, oke. Dan mengutamakan kebersamaan. Mau murid biasanya kayak gini motor Raisa. Oh, bukan ketinggal, Bu. Kelihatan betul, no? Saya. Oh, mungkin tak aku kan ibu. Ibu posisinya harusnya ke depan sini dekat dengan saya. Oke. Kemudian kita lanjutkan soal yang berikutnya. Slide yang ke-20. Yang baik, oke. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa, Ibu? Bukan apa? Anak itu berbeda-beda. Maka dari itu kita harus bisa memahami antara anak yang satu dengan yang lain. Bahwa setiap anak itu berbeda, kita harus bisa memahami satu dengan yang lainnya, ya. Bahwa setiap anak itu berbeda dan kita harus bisa memahami anak satu dengan yang lainnya. Kita harus bisa memahami gitu, apa? Memahaminya, mampu memahaminya. Bu Mawar ada? Zong? Bu Titi? Ada. Ya? Di sekolah kita sadar betul bahwa kemampuan anak satu sama lain berbeda. Sama nggih, intinya setiap anak itu berbeda sama. Bu Siti? Mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Sudah betul bahwa anak-anakku, kamu sadar kalau kamu itu apa? Di sekolah? Nggih. Apa Mbak Asna? Jawabannya Mbak Asna apa, Nok? Bahwa murid-murid kita baik, murid sekolah kita sudah tahu bahwa siswanya, berarti siswanya baik. Bapaknya tidak, Mbak Alika nggak ada. Nah, kesimpulannya apa ini? Murid sekolah kita sudah tahu bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Tapi mereka baik ya, meskipun berbeda, tetap baik. Mempunyai kemampuan yang berbeda. Selanjutnya, slide kelima. Kita warga sekolah ini yakin untuk untuk apa, Ibu? Kita warga sekolah ini yakin untuk memajukan kemajuan sekolah baik dalam bidang pendidikan dan di luar pendidikan. Kita warga sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah kita, gitu Ibu? Memajukan sekolah kita. Kemudian Bu Mawar. Iya, saya pun sama Ibu. Ketika saya dulu dikasih pertanyaan ini saya harus ngerti. Karena kalimatnya rumpang, benar. Untuk apa? Untuk maju kita perlu usaha dan doa. Terus aja nggak apa-apa deh, apapun jawaban kita tetap ditulis. Orang sama aja tulis dulu ya. Saya dulu juga bingung bro, ini kalimat rumpahnya kok begini. Saya harus menjawab apa? Kalimat rumpang itu kalimat rumah. Ya, kalimat rumpang. Kemudian Bu Titi? Ya, kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita
kita bisa berkembang dan dengan baik dan mempertahankan prestasi. Berkembang dan mempertahankan prestasi. Yang ini yakin untuk berkembang dan mempertahankan prestasi. Sekarang Bu Siti. Kalau sudah sama, kok Mbak Bu Siti selalu sehati dengan yang lainnya sih Bu? Ya, Bu Bahasna. Bahasa apa? Menjaga lingkungan. Kita warga sekolah ini yakin untuk menjaga lingkungan. Mbak Fania sama Mbak Alika. Oh, menjaga lingkungan dan menjaga kesopanan dan kedisiplinan. Dan kedisiplinan. Kesimpulan yang kita ambil, kita warga sekolah ini yakin untuk berarti untuk apa yo? Kita warga sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah kita dalam hal prestasi, memajukan sekolah kita dan mempertahankan prestasi. Oh, betul ya, memajukan dan mempertahankan prestasi melalui usaha dan doa. Ya, kemarin kita sudah berusaha berdoa, hasilnya ada toh? Kita nggak usah kita ayo buat sitik buat gak konco kok doa di sana belajar, di sini kita juga belajar. Kamu harus yakin, justru kalau muridnya sedikit, Bu Guru bisa fokus ke kamu, tenang. Daripada muridnya banyak, gitu, gurunya nggak fokus, nanti kamu juga bingung, gitu. Kita slide terakhir, pertanyaan yang terakhir. Kita warga sekolah ini paham bahwa, nama Bu Har dulu, bahwa kita harus satu kata untuk memajukan sekolah. sehati. Kita harus satu kata. Bahwa kita harus satu kata untuk memajukan sekolah. Iya, kita bersama-sama sepakat, nggih. Kalau nggak sepakat susah kita memajukan sekolah. Masa iya kita beda pendapat maju dewi-dewi? Nggak mungkin, nggih. Ya, Bu Mawar apa Bu? Sekolah. Nggak apa-apa. Di sekolah ini paham bahwa dengan usaha dan doa semua menjadi mungkin. Dengan usaha dan doa tuh semuanya pasti terwujud ya. Dengan usaha dan doa kita bisa mewujudkan segala sesuatu yang pasti dengan ridho Allah juga. Sambil yuk Bu Titi sama Bu Siti. Oh, beda. Kita warga sekolah ini paham bahwa setiap orang dapat berprestasi atau berhak atas prestasinya, nggih. Setiap orang berhak berprestasi. Mbak Hasna? Tidak? Mbak Fania? Kita warga sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat untuk mencari ilmu. Mbak Alika? Kita tetap memahami pelajaran. Sekolah ada tempat mencari ilmu dan memahami pelajaran. Oke, digabung jadi satu. Kesimpulan dari soal yang ke-6 adalah kita warga sekolah paham bahwa kita satu kata memajukan sekolah dengan prestasi melalui usaha dan doa. lagi kita usaha dan doa ya. Berarti kita harus satu kata untuk memajukan sekolah, untuk berprestasi
melalui doa dan usaha. Untuk memajukan yang berprestasi. Yang berprestasi melalui doa dan usaha. Titik. Nah, selanjutnya coba. Selanjutnya pemawar. Iya, 23. Yang kedua 3. Nah, kesimpulan dari kalimat-kalimat rumpang yang sudah panjenengan dan anak-anak tulis tadi, kita harus bisa menyimpulkan itu akan menjadi cita-cita murid kita atau si kita nanti. Mungkin bisa diulang dari awal lagi, Bu Mawar. Kesimpulan yang pertama yaitu beriman, berakhlak mulia, cinta belajar, kreatif dan berprestasi. Iya. Jadi yang bagian aja apa itu? Nanti aku mulai itu kayak takutnya ini kurang soalnya buat balik. Iya. Gimana kamu bisa mengungkapkan isi hatimu? Rasanya gimana, Mbak? Senang apa enggak? Kalau kamu punya keinginan diungkapkan, didengar dan diwujudkan, kamu perasaannya nih. Contohnya gini, Mbak Fania pengen beli sepatu, tapi orang wani ngomong be ibu saiki Mbak Fania wani ngomong, terus ditugas ke ibu tenang. Perasaannya bagaimana? Bahagia sekali. Bahagia banget, senang toh? Nah, nanti sama no, ketika keinginanmu ya didengarkan Bu Guru dan akan kita capai bersama akan menjadi sebuah visi. Semoga harapan ke depannya kita bisa menciptakan anak-anak yang bahagia sesuai kodratnya, nggih. Karena kita harus memerdekakan Anak. iya murid-murid kita. Di kurikulum Merdeka Belajar tidak ada yang namanya bocah gur nulis tok, tidak ya. Tidak ada pula hukuman. Kamu diajak bersenang-senang. Kita pun belajar tidak hanya di kelas toh. Kita bisa belajar di lapangan belakang, di perpustakaan. Kita belajar di halaman depan. Apakah kamu ilmunya dapat ketika belajar di luar? Sama, nggih. Nah, ini ada kesimpulan dari ke-6 kalimat rumpang tadi. Nanti dari kesimpulan-kesimpulan ini kita simpulkan lagi. Akan menjadi sebuah prakarsa visi kita. Nanti semoga ini menjadi visi kita yang baru, nggih. Jadi nanti kita akan pembaharuan visi antara saya dan panjenengan digabung jadi satu, jadi visi sekolah kita yang baru. Kita ajukan ke Ibu Kepala dulu, gitu. Ini yang pertama tadi, beriman, berakhlak mulia dan cinta belajar, kreatif, berprestasi. Apakah yang pertama ini sudah masuk profil pelajar Pancasilanya? Sudah ya. Profil pelajar Pancasila ada berapa tadi? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua, berwawasan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, bernalar kritis, pintar. Baru nyanyi sedikit langsung hafal. Kalau profil pelajar Pancasila ada 6, ya. Yuk, dari 6 ini akan kita simpulkan lagi. Nanti akan menjadi visi kita. Beriman, berakhlak mulia, cinta belajar, kreatif dan berprestasi. Berarti nanti mewujudkan atau terciptanya. Nanti begitu ya bunyi visinya. Berarti mewujudkan siswa yang Beriman,
yang beriman, berakhlak mulia, siswa yang tidak boleh nambah-nambah, kan kita sudah ada kesimpulan ya. Oh, lalu dari mana lagi Bu? Mewujudkan siswa yang beriman, berakhlak mulia, kreatif dan berprestasi, tidak ada yang berwawasan global ya tadi ya. Melalui usaha dan doa, begitu. Nanti akan digabung dengan visi saya. Jika visi panjenengan sudah masuk di visi saya, nanti akan lebih mudah penggabungannya. Sudah sampai di sini melalui doa dan usaha. Tadi ada kok lingkungan. Lingkungan belajar. Ya. Tadi kekeluargaan begitu ya. Yang apa? Yang benar. Enggak di sini karena siswa disiplin sopan santun mengutamakan kebersamaan dan hubungan keluargaan yang baik. Memajukan dan mempertahankan prestasi dengan usaha dan doa. Memajukan sekolah yang berprestasi. Ini berprestasi, beriman, bertakwa, cinta belajar. Yang nyaman atau yang menyenangkan? Nggak wow gitu ya kalau kondusif ya. Kondusif itu semua orang bisa katakan kondusif. Sesuai. Yang menarik saja ya. Yang menarik. Titik. Oke. Ya coba slide berikutnya Bu Mawar. Nah ini visi yang saya ambil dari kurikulum kita yang saya tahu sejak 2 tahun yang lalu, sejak saya di sini visinya ini Bu, membentuk manusia berakhlak mulia, santun berperilaku dan unggul dalam mutu. Unggul dalam mutu berarti berprestasi ya, ini ya begitu. Apakah visi ini, visi sekolah kita dengan visi yang sudah kita buat bersama tadi itu Mbak Mawar, coba selanjutnya Mbak Mawar, selanjutnya 25. Nah, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah sudah selaras, sudah sama dengan yang kita harapkan tadi? Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Tadi ada visi sekolah yang sudah saya tuliskan. Kita sudah menyimpulkan tadi. Saya punya visi. Kita nanti saat berikutnya akan tuliskan visi sekolah saat ini. Pengennya mewujudkan siswa yang seperti apa? Nah, visi hasil diskusi kita. Nanti gabungan dari visi saya dan visi panjenengan. Visi saya ada di slide berapa tadi Bu Mawar? Oh, di sini. Nah, ini visi saya, terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kolaboratif, melek IT, mandiri dan berprestasi, serta mencintai lingkungan sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Tadi hasil kesimpulan kita masuk di sini bukan? Ada. Cinta lingkungan tadi menciptakan lingkungan yang menarik itu nggih? Ada tambahan lagi mungkin dari hasil diskusi tadi? Berarti visi kita diskusi hari ini menciptakan siswa yang beriman, berakhlak mulia, beriman dan berakhlak mulia, ya berprestasi ada, kreatif, inovatif. Enggak ada yang inovatif tadi itu. Ingat Pak
kopi, pindah di hasil diskusi, tambah kurang kreatif. Kenapa kemarin saya tidak masukkan kreatif? Karena kemarin itu kreatif sudah masuk. Tadi di sini kan saya jelaskan di komponennya. Tapi nggak apa-apa, kreatif kan berdiri sendiri di profil pelajar mahasiswa, ada kreatif, iya. Di kopi, Berkolaboratif itu udah masuk kreatif. iya. Kritis tadi juga beneran kritis itu. Yuk dek di 26 dulu. Bisa. Diklik-klik visi hasil diskusi. Back. No, ini loh dek, back ini dek. Oh ini loh, back. Nah bisa kan? Klik, enter. Nah, kamu terus dikecilkan. Oh, kedua bisa kok. Nah, cuma 42 ya nanti sedang. Ini visi hasil diskusi kita ditambahi tadi kreatif. Kreatif di situ. Kreatif baru kolaboratif ya dia. Oke, selanjutnya kita ini di copy semuanya, dimasukkan di slide 27. Nah, akan menjadi visi sekolah kita yang baru. Visi ini bisa kita wujudkan dengan cara bersama, saya tidak bisa menciptakan sendiri, panjenengan juga tidak akan bisa menciptakan sendiri-sendiri. Kita harus satu kata. Kalau sudah kita sepakati visi sekolah kita yang baru, yaitu terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, kolaboratif, melek IT, mandiri dan berprestasi, serta menciptakan lingkungan yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Dengan dengan visi ini, selanjutnya dek, kita bisa menciptakan ini jika kita berada di posisi mana, Bu? Di posisi mana? Oh, bukan ketinggal. Yang pertama, Bu, posisi kita biasanya itu kita sebagai penghukum. Ada posisi yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Ya. Nah, jadi untuk bisa menciptakan visi sekolah kita harus memposisikan diri kita berada di posisi manajer. Kita berusaha, Bu, seperti yang sudah saya diseminasikan kemarin, bahwa ketika sudah di posisi manajer, kita tidak lagi ada hukuman ke anak. Kita tidak boleh membuat anak merasa bersalah dengan perkataan kita. Kita tidak boleh sedekah teman kita konco, Bu, tapi ketika ngomongin gak enak ternyata ngelarani hati. Kita juga tidak boleh hanya sebagai pemantau, tapi kita bersikap sebagai manajer, di mana di situ kita akan mengidentifikasi masalah anak, mencari solusi anak akan menemukan motivasi intrinsik dari dirinya sendiri, sehingga akan terwujud visi sekolah yang kita harapkan tadi. Ngoten nggih, Ibu? Ya, jadi kita punya visi yang baru. Semoga nanti visi ini akan kita masukkan di kurikulum berikutnya. Kita akan rombak visi kita yang baru. Kalau belum recruiting ya, semoga aja belum. Oke. Untuk penutup kita tepuk the best dulu bersama-sama ya. Tepuk the best gini. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Ya. Sekali lagi ya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Tepuk salut.
Hadirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Siati. Terima kasih. Diskusi yang sudah berjalan dengan bagus, jadi ibu-ibu dan anak-anak semuanya ya. Kita bisa merumuskan suatu misi yang baru, suatu visi maksud saya, suatu visi yang baru, suatu cita-cita kita yang baru untuk anak didik kita di masa yang akan datang. Nah, dengan terbentuknya visi yang baru ini, tentunya dibutuhkan kerjasama dan gotong royong dari semua warga sekolah, bukan cuma kepentingan Ibu JGP, tapi ini semua untuk kepentingan sekolah, dan keberhasilannya juga ditentukan dari keikutsertaan atau andil perannya dari semua warga sekolah. Bagaimana caranya agar visi yang telah kita sepakati ini bisa tercapai. Ngaten nggih ibu-ibu, untuk itu dukungan semuanya saja, apapun itu dilakukan bersama-sama agar bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, diskusi untuk merumuskan visi sekolah di SD Negeri 1 Tegalrejo di hari ini cukup selesai. Semoga kedepannya dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan bisa tercapai. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi